Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nurul Tasya Alvina dari Divisi PSDM ingin memberikan sebuah video edukasi mengenai cara menangani anak yang bersifat temperamental. Yuk, mari kita simak bersama-sama video berikut ini. Sama seperti yang dialami orang dewasa, anak-anak pun juga mengalami serangkaian perasaan seperti bosan, cemas, sedih, kecewa, malu, ketakutan, dan berbagai bentuk emosi lainnya. Di usia ini, anak bisa jadi memiliki kesulitan untuk mengatur emosi yang mereka rasakan. Contohnya seperti mengamuk karena kemauannya tidak terpenuhi, teramat sedih jika kalah dalam perlombaan, atau keinginan spontan untuk berkelahi saat merasa terganggu oleh teman. Hal ini menandakan bahwa si anak mengalami perasaan kuat yang tak bisa ia kendalikan. Bahkan ada anak yang malah menjadi seperti tak terkendali karena tahu dengan bertingkah demikian, maka orang tua mereka akan mengabulkan keinginannya. Lalu ada juga anak yang memang tidak bisa memendam perasaan karena dirinya amat sensitif. Nah, oleh karena itu, adakah cara untuk menangani anak seperti ini? Jangan khawatir, Bunda. Yuk ajarkan anak-anak untuk menenangkan dirinya daripada sikapnya yang menjadi berlebihan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Lindsay Giller, seorang psikolog di Child Mind Institute, menjelaskan bahwa reaksi beberapa anak memang berlebihan dibandingkan teman sebaya atau bahkan saudara kandungnya. Mereka tidak hanya merasakan sesuatu dengan lebih intens dan cepat, namun mereka bisa jadi sering memiliki kemampuan yang lambat untuk kembali menjadi tenang. Menurutnya, sisi emosional otak pada anak-anak seusia ini tidak berkomunikasi dengan sisi rasional, yang biasanya mengatur emosi dan merencanakan cara terbaik untuk menghadapi suatu situasi. Berikut adalah 10 cara yang dapat orang tua lakukan dalam membantu si anak agar bisa menenangkan dirinya. Yang pertama yaitu, pikirkan kembali emosi yang ada. Orang tua bisa membantu si anak untuk memahami bagaimana cara emosi mereka terjadi. Emosi tidak datang dalam sekejap, namun semakin menumpuk dari waktu ke waktu. Ajarilah anak untuk mengendalikan emosi dengan merasakan dan memberi nama perasaan tersebut saat awal emosi itu hadir, sebelum menjadi terlalu besar untuk ditangani. Banyak anak yang tidak mau mengakui adanya emosi negatif dalam diri mereka. Menurut Stephanie Semar, seorang psikolog dari Child Mind Institute, mengatakan bahwa banyak anak tumbuh dengan menganggap bahwa kecemasan, kemarahan, atau kesedihan adalah emosi yang buruk. Menurutnya, menerima dan kemudian memberi nama emosi yang dirasakannya ini adalah dasar untuk memecahkan masalah agar ia bisa mengelolanya. Orang tua juga harus mengakui bahwa mereka dapat menjadi suatu alasan tekanan munculnya perasaan negatif, karena ingin si anak bahagia. Tidak boleh menangis misalnya. Tetapi, menurut Dr. Samar, anak-anak perlu belajar bahwa semua orang memiliki beragam perasaan. Lalu yang kedua, berilah contoh dalam mengelola emosi. Untuk anak-anak yang lebih muda, menggambarkan perasaan Anda sendiri dan memberi contoh bagaimana Anda mengelolanya adalah hal yang amat berguna. Mereka akan memperhatikan bagaimana orang tua dalam menyusun strategi terkait perasaan mereka sendiri. Misalnya ketika orang tua merasa gugup atau frustasi. Kemudian bagaimana cara mereka menangani perasaan itu. Orang tua dapat membantu si anak untuk berlatih mengenali emosi. Misalnya seperti memberi ranking intensitas emosi mulai 1 sampai 10. Dengan level 1 adalah cukup tenang dan 10 sangat marah. Orang tua bisa menggunakan termometer untuk membantu si anak menilai amarahnya. Jika orang tua lupa membawa barang yang seharusnya dibawa saat mengunjungi sang nenek, misalnya, mereka bisa mengatakan kepada si anak bahwa merasa frustasi pada level 4. Hal ini akan mengajarkan si anak untuk berhenti sejenak dan memperhatikan apa yang mereka rasakan. Jika orang tua melihat si anak mulai marah terkait akan sesuatu,
Tanyakan kepadanya apa yang ia rasakan dan seberapa besar angka amarah yang ia rasakan. Selanjutnya yaitu dengarkan dan pahami perasaan si anak. Hal ini adalah alat yang ampuh untuk membantu anak menjadi tenang. Orang tua juga harus mau memahami dan menerima apa yang si anak rasakan. Perhatikanlah ia dengan sepenuh hati. Jadi, Anda bisa mengenali bahasa tubuh serta ekspresi wajahnya dan benar-benar bisa mencoba memahami sudut pandangnya. Dalam memahami emosi si anak, orang tua bisa bertanya seperti, "Bunda benar tidak soal perasaanmu?" Atau jika belum mengerti perasaan si anak, Bunda bisa berkata seperti, "Sebentar ya, Bunda lagi berusaha mengerti apa yang kamu rasakan." Seperti itu. Membantu si anak dengan menunjukkan kepada mereka bahwa orang tua mendengarkan dan mencoba memahami apa yang ia alami dapat membantu menghindari perilaku meledak-ledak saat emosinya semakin memuncak. Yang keempat yaitu abaikan tingkah buruknya. Memberi perhatian pada perasaan yang dialami si anak bukan berarti memberi perhatian pada perilaku buruk yang ia lakukan. Mengabaikan perilaku buruk seperti rengekan, bahasa yang tidak pantas, atau amukan tiba-tiba adalah salah satu cara untuk mengurangi kemungkinan perilaku ini diulang kembali oleh si anak. Selanjutnya yaitu beri perhatian positif. Hal paling kuat yang dimiliki orang tua dalam mempengaruhi perilaku adalah perhatian. Perhatian positif akan meningkatkan perilaku yang ingin orang tua bentuk. Saat orang tua ingin membentuk perilaku baru, perilaku untuk tenang misalnya, mereka harus benar-benar menekankan si anak bahwa itu adalah hal yang baik, dan orang tua benar-benar fokus pada perilaku itu. Jadi, saat membantu si anak menghadapi emosinya, perhatikan upayanya untuk bersikap tenang. Selanjutnya yaitu selesaikan masalah. Jika seorang anak mengamuk, orang tua seringnya ragu untuk membicarakan kembali hal itu. Menurut Dr. Samar, wajar jika kita ingin melupakan hal itu, tapi lebih baik untuk membicarakannya kembali secara singkat, dengan cara yang tidak menghakimi. Meninjau kembali peristiwa sebelumnya, misalnya amukan di toko mainan, membuat anak berpikir tentang apa yang terjadi, dan menyusun strategi tentang apa yang bisa dilakukan secara berbeda. Jika orang tua dapat menemukan satu atau dua hal yang mungkin mengarah pada hasil yang berbeda, si anak mungkin akan mengingatnya lain kali saat ia mulai merasa kewalahan menghadapi emosinya. Dan yang terakhir yaitu sediakan 5 menit yang spesial dalam sehari. Walaupun orang tua hanya menyisihkan sedikit waktu setiap hari untuk melakukan sesuatu yang dipilih oleh si anak, hal ini bisa membantunya untuk mengatasi stres di lain waktu. 5 menit yang spesial ini adalah waktu bagi terbentuknya hubungan yang positif tanpa komentar yang bersifat menggurui, mengabaikan kesalahan kecil, yang intinya orang tua hadir untuk si anak dan membiarkan ia untuk memutuskan semuanya. Hal ini dapat membantu anak yang mengalami masa sulit di sekolah, misalnya, karena ia dapat menantikan waktu spesial tersebut bersama orang tuanya. 5 menit perhatian orang tua ini seharusnya memang tidak bergantung hanya pada perilaku yang baik. Inilah saatnya tidak peduli apa yang terjadi pada hari itu, sebagai penegasan orang tua kepada anak bahwa aku mencintaimu apapun yang terjadi. Oleh karena itu, Bunda, saat anak-anak sedang berjuang untuk mengatasi emosinya, jangan ragu untuk menawarkan bantuan kepadanya atau tanyakan kepadanya untuk mengenali siapa orang yang dapat membantunya. Dengan demikian, anak tidak akan merasa sendiri dan ragu lagi saat mereka membutuhkan dukungan dalam menghadapi masalahnya. Cukup sekian pemaparan materi melalui video edukasi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi para orang tua dan buah hatinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.